dan Konghucu di sekolah-sekolah umum. Jadi ini sesuai dengan keperluan itu. Guru di madrasah itu variasinya lebih banyak lagi. Ada mata pelajaran agama, ada juga IPA, matematika, sejarah, seperti semuanya IPS yang dikenal seluruhnya di Departemen Depdiknas, itu kita kenal di Departemen Agama. Ditambah dengan ilmu-ilmu agama, bahasa Arab, fikih, dan sebagainya. Apakah itu semua mau dijangkau dengan pendidikan jarak jauh atau akan ada penekanan tertentu begitu, Pak? Jadi ini pertanyaan yang bagus sekali. Sekarang kemampuan kita 36.000 orang setahun. Ya. Kita ingin untuk semua jenis rumpun ya? Untuk semua rumpun. Kita ingin kalau guru 2 tahun sekali. Tapi tenaga administrasi mungkin 3-4 tahun sekali bisa. Nah, karena itu kita memerlukan frekuensi yang lebih banyak ketemu mereka. Nah, karena kemampuan hanya 36.000, maka kita dorong diklat di tempat kerja. Sekarang bukan mereka datang ke kampus Balai Diklat, kami datang ke kantor mereka. Dan Anda ingin menyapa dengan menggunakan pendidikan jarak jauh sebagai mediumnya, begitu? Itu yang di tempat kerja. Kemudian yang kedua, diklat jarak jauh yang disebut ini. Baik. Saya beralih sebentar ke Pak Muhammad Ali. Ini kelihatan sekali bahwa komposisi sumber daya manusia di Departemen Agama sebagian besar didominasi oleh tenaga pendidik dan kependidikan ya. Seperti tadi disebutkan oleh Pak Ato, ada guru madrasah, kemudian juga guru khusus mata pelajaran agama begitu ya, untuk semua jenis agama ya disampaikan di situ. Tapi di sini ada penekanan juga diklat untuk guru madrasah misalnya. Kenapa diklat untuk guru madrasah harus diselenggarakan dengan sistem jarak jauh? Apa keunggulannya dengan cara ini, Pak? Terima kasih. Jadi sebelum saya menjawab pertanyaan pokok ini, saya ingin menjelaskan peta keadaan guru madrasah itu sendiri. Ya. Guru madrasah itu jumlahnya sangat banyak sekali kalau kita menghitung juga guru madrasah yang non PNS. Kalau tadi dijelaskan oleh Prof. Ato bahwa pegawai negeri sipil di lingkungan Departemen Agama itu sekitar 270.000 dan 80%-nya adalah tenaga pendidik dan kependidikan atau sebagian besarnya adalah guru, maka itu hanya yang bersifat PNS saja atau berstatus PNS saja. Sedangkan yang berstatus non PNS itu jumlahnya lebih dari 2 kali lipat, yaitu sekitar 510.000 itu. Nah, melakukan setengah juta lebih berarti ya? Iya, Pak. Jadi kalau digabungkan secara keseluruhan itu hampir mencapai 800.000 itu guru-guru yang di bawah naungan khusus Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Ya. Nah, kalau berbicara mengenai diklat PNS saja, balai-balai diklat yang jumlahnya terbatas yaitu hanya 12 itu sudah mulai kewalahan, maka kita bagaimana lagi kalau misalnya kita harus melakukan pendidikan dan pelatihan untuk para guru-guru yang berstatus non PNS. Ya. Padahal mereka juga harus juga memperoleh sentuhan dan kesempatan terutama yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan mereka melalui diklat. Memang sampai saat ini itu kita masih dalam pembicaraan dengan Kepala Balitbang Diklat Departemen Agama tentang bagaimana memberi kesempatan kepada guru-guru yang berstatus non PNS untuk mengikuti diklat. Karena sampai saat ini itu tupoksi Balai Diklat itu hanya untuk menangani pegawai-pegawai negeri sipil di lingkungan Departemen Agama. Namun karena ada tuntutan bahwa peningkatan kompetensi, terutama kompetensi profesional para guru itu juga meliputi bagaimana dia ditingkatkan melalui diklat-diklat, maka kita sedang membicarakan secara intensif bagaimana mekanismenya, bagaimana supaya apa yang kita lakukan ini tidak menyalahi aturan, tetapi memberi kesempatan para guru-guru yang non PNS ini juga ikut atau mengikuti pelatihan. Nah, kembali kepada pertanyaan yang Anda kemukakan kepada kami, urgensi daripada pendidikan dan pelatihan jarak jauh ini itu sebetulnya kan sebagaimana juga salah satu fungsi dari teknologi komunikasi itu salah satunya adalah untuk memperluas jangkauan. Nah, saya berharap nantinya ini kalau kita bisa lakukan secara terencana dan didesain dengan baik,
diklat jarak jauh ini juga nantinya bisa menjangkau semua guru-guru. Sebab diklat di lingkungan tenaga pendidik dan kependidikan itu dua macam, Pak. Ada diklat yang sifatnya terstruktur melalui balai diklat, seperti diklat teknis dan sebagainya itu. Ada juga diklat-diklat yang sifatnya rutin, pendidikan-pendidikan pelatihan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam itu sendiri. Seperti pelatihan-pelatihan misalnya pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kurikulum tingkat satuan pendidikan KPSP, pelatihan tentang metodologi pengajaran dan sebagainya itu dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Meskipun demikian, kadang-kadang kita memanfaatkan juga tempat-tempat dan tenaga-tenaga dari balai badan penelitian dan saya paham bahwa langkah ini, maaf saya potong, saya paham bahwa langkah ini tujuannya untuk merangkul semua komponen guru, bukan hanya yang PNS, tetapi juga non-PNS. Betul. Nah, ini ada satu pertanyaan penting, biasanya pemanfaatan teknologi itu sering tidak didukung oleh budaya atau perilaku dari yang disasar atau yang dididik. Apakah guru-guru madrasah sendiri misalnya sebagai penerima program ini sanggup, Pak, untuk menerima program semacam ini, Pak? Sudah dipersiapkan atau belum gitu untuk pembelajaran jarak jauh? Sementara ini memang persiapan ke arah sana itu masih relatif sedikit gitu ya. Tapi kita mengharapkan kalau ini memang sudah menjadi bagian dari program yang akan dilaksanakan, tentu kita akan mensosialisasikan ini kepada guru-guru dan tentu saja nanti dengan bekerja sama dengan Balitbang Diklat Depag ini mudah-mudahan nanti bisa menjangkau guru-guru yang cukup banyak dan tersebar di seantero negeri ini. Begitu ya Pak. Saya mungkin beralih sebentar ke Pak Lili. Pak, kalau kesiapan Pustekom sendiri Pak dalam rangka kerjasama semacam ini bagaimana Pak? Jadi sebenarnya sudah jauh hari, bahkan sejak tahun 2008 ya, kita sudah mencanangkan tentang TV untuk guru ini. Jadi kan memang sudah mempersiapkan ini dedikasi khusus untuk guru gitu. Jadi bahkan sekarang itu baru 6 jam per harinya. Kita berharap bisa 24 jam per hari. Tentunya dari fungsi konten kan. Kalau konten makin banyak ini akan kita perlebar. Justru ini kami beri kesempatan kepada Departemen Agama memanfaatkan ini sebaik-baiknya. Terima kasih. Jadi betul-betul ini sangat dan ini baru Departemen Agama, jadi ambil inisiatif dulu aja. Pak Lili, nanti mungkin kita bisa lanjutkan lagi. Tahan dulu penjelasan Anda, nanti kita sambung lagi. Kita harus rehat sebentar. Tetaplah bersama dengan kami akan segera kembali setelah yang satu ini.